Saudara, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan 7 hal cara hidup berbahagia menurut Alkitab. Jadi, ini menurut Alkitab, bukan pendapat orang lain. Yang pertama, dikatakan kita harus bersyukur dan berdoa. Misalnya dalam Filipi 4, ayat 4 sampai ayat 7 dikatakan, bersukacita dalam Tuhan. Dan di situ akan membawakan segala kekhawatiran kita itu buang jauh-jauh. Jadi melalui bersukacita, bersyukur, kekhawatiran itu akan terbuang. Karena hanya orang yang khawatir, dia itu tidak bisa bersyukur. Dan melalui berdoa, sekali lagi melalui ucapan syukur, maka ini akan membawa kepada kita kedamaian. Ini sungguh unik, saudara. Karena dengan bersyukur dan berdoa akan adanya damai. Bagaimana engkau bisa damai, tapi hatimu penuh gerutu misalnya? Yang kedua, saudara. Kita harus percaya pada rencana Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 saya ringkaskan menekankan pentingnya percaya, trust, sungguh-sungguh, belief kepada Tuhan yang tidak mengandalkan pemahaman sendiri. Dan juga tidak mementingkan egois kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti dan selalu indah, selalu baik untuk kita. Disitulah maka kita akan tenang, merasa puas, karena kita hidup bukan bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, tadi pertama bersyukur dan berdoa, kedua percaya pada rencana Tuhan, maka yang ketiga mengasihi sesama. Di dalam 1 Korintus 13 itu yang bicara tentang kasih, khususnya 4 sampai 7 menggambarkan kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu harus menunggu, menanti, sabar, dan juga baik hati. Jadi orang yang sabar sudah pasti dia baik hati. Orang yang suka marah-marah, walaupun dia bilang, dia mengaku dia baik hati, orang tidak percaya. Dan orang yang sabar, orang yang baik hati, tidak mementingkan diri sendiri. Ini merupakan dasar kebahagiaan yang sejati. Orang yang bahagia, orang yang sanggup mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Bukan yang dibuat-buat, saudara. Selanjutnya yang keempat, berbahagia itu bagaimana? Orang yang berbahagia selalu memikirkan hal-hal yang positif. Dalam Filipi 4 ayat 8, di situ mendorong kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang terpuji, yang membantu menumbuh pola pikir bahagia. Jadi hal yang benar, bukan hal yang buruk, hal yang menyesatkan, hal yang memperburuk hidup kita. Rasa khawatir tadi, rasa dendam, rasa cemburu tadi, rasa marah tadi, semuanya itu, saudara, akan membuat kita kepada hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita bicara tentang yang mulia, bicara tentang yang benar, bicara tentang yang terpuji, memuji Tuhan, disitulah maka timbul hal-hal yang positif. Yang kelima, saudara,
miskin di hadapan Allah. Ini ciri khas orang percaya. Miskin di hadapan Allah. Apa artinya, saudara? Matius 5 ayat 3 menyatakan bahwa mereka yang miskin di hadapan Allah akan memiliki kerajaan surga. Menunjukkan pentingnya kerendahan hati. Jadi orang yang bahagia, orang yang punya kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh. 100% saya mau menjamin saudara, orang yang sombong tidak bahagia, saudara. Karena dia selalu memikirkan, saya harus lebih daripada orang lain. Ketika orang lain lebih daripada dia, lebih hebat daripada dia, lebih kaya daripada dia, lebih populer daripada dia, wah, dia sudah tidak merasa senang. Dengan tidak merasa senang, maka dia tidak bahagia. Jadi rendah hati, miskin di hadapan Allah, itu penting. Karena di hadapan Allah kita mengakui kita miskin. Gak ada apa-apanya. Kita sungguh-sungguh mengakui. Saudara, orang yang miskin di hadapan Allah itu disebut memiliki kerajaan surga. Selanjutnya, saudara, yang keenam. Lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6 mencatat bahwa mereka yang lapar dan haus, bukan dalam hal makanan, saudara, tapi dalam kebenaran akan dipuaskan. Menekankan pencarian kebenaran ilahi. Lapar dan haus akan kebenaran berarti kita ini benar-benar ingin berjuang, berusaha keras supaya kenyang, supaya bisa dapat kebenaran itu. Unik memang. Dan siapa itu? Ya, kita semuanya harus lakukan sebagai orang percaya. Dan satu lagi, yang ketujuh, membawa damai. Matius 5 ayat 9 menyebutkan bahwa pembawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini menyoroti akan pentingnya menciptakan kedamaian. Bahwa kita perlu menciptakan kedamaian. Orang yang damai ya orang yang berbahagia. Saat ini sedang perang di Israel. Apakah hidup mereka berbahagia? Walaupun menang perang, belum tentu bahagia. Kenapa? Karena hidup dicekam oleh rasa takut. Ancaman selalu muncul. Tidak merasa bahagia. Nah, saudara, di dalam Matius 5, saudara, nanti kalau ada waktu, saudara buka Alkitab. Tadi saya sudah baca berulang beberapa yang diadopsi di sini. Ada 8 bahagia. Tapi nggak masalah. Hari ini saya hanya tawarkan 7. Bersyukur dan berdoa 1. Percaya pada rencana Tuhan 2. Mengasihi sesama 3. Memikirkan hal-hal yang positif 4. Miskin di hadapan Allah 5. Lapar dan haus akan kebenaran 6. Membawa damai yang ketujuh. Jadi saudara, apabila kita ingin bahagia, maka mau tidak mau kita mesti ikuti firman Tuhan. Kalau dalam Matius 5 itu mencatat ada 8. Miskin di hadapan Tuhan, maka dikatakan empunya kerajaan surga. Bahkan yang berduka cita pun karena mereka akan dihibur. Lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Nah, lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Murah hatinya akan beroleh kemurahan. Suci hatinya akan melihat Allah. Membawa damai
disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang dianiaya berbahagia, saudara, sebab akan kebenaran. Maka mereka empunya kerajaan surga. Maka dikatakan lagi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Jadi karena Yesus, karena kita percaya pada Yesus, karena kita setia pada Dia, kita dihina, dicela, dianggap remeh dan sebagainya, kita tergolong orang yang berbahagia. Jadi jangan putus asa, jangan sampai stres, depresi dan sebagainya kalau kita mengalami penganiayaan, mengalami pencelaan, penghinaan. Berbahagia dikatakan dan bergembira dikatakan lagi karena upamu besar di surga. Ini merupakan janji. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah engkau dan saya mau jadi orang yang bahagia? Saudara, Yesus datang ke dunia ini, dia menawarkan jalan keselamatan buat kita. Itu merupakan kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan selama-lamanya. Di dunia ini kita menikmati kebahagiaan yang sementara. Punya uang banyak, terkenal. Kemarin ada seorang artis ibu kota, terkenal, mendadak katanya meninggal dunia. Orang kaya juga kalau sudah meninggal, sudah habis. Gak bisa buat apa-apa lagi. Riwayatnya pun habis. Ketenarannya pun sudah hilang. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, capailah, raihlah, dapatkanlah kebahagiaan yang kekal itu. Dan satu-satunya bersama dengan Yesus Kristus. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.